Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, jazakallahu khair, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat maghrib, kemudian para asatidah, para ustadz-ustadz dan para siswa jamaah salat maghrib peserta kajian kita malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia untuk mereka syukuri. Apakah dua nikmat tersebut bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan atau juga bisa mengantarkan seseorang tersebut kepada keburukan? Dia adalah nikmat as-sihhah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Yang dimana tentu dengan nikmat sehat, nikmat lapang, keduanya bisa mengantarkan kita kepada kebaikan atau juga bisa mengantarkan kita kepada keburukan. Jazakallahu khair. Maka ketika seorang muslim yang cerdas bisa memanfaatkan nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul muflihun. Maka dia menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Antum sekolah dari pagi sampai sore. Ya, masuk 7.15 kalau nggak salah. Dulu kami 7.15 harus ada di masjid. Pulang setelah sholat asar. Ya, kemudian setelah itu ternyata antum tidak pulang, nunggu lagi untuk ikut kajian sirah nabawiyah. Ya, ini semua adalah nikmat sehat, nikmat luang yang Allah berikan kepada antum, dan antum adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak teman-teman kita mungkin yang punya kesehatan, punya waktu luang, artinya tidak ada kesempatan atau tidak ada sesuatu yang membuat dia bisa harus pulang dulu. Masih ada kesempatannya untuk ikut kajian. Maka ketika antum bisa berada di tempat ini, maka itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Patut untuk antum selalu syukuri. Ikhwatal iman wal Islam, azakumullahu ta'ala jami'an. Maka ketika seorang muslim yang cerdas bisa memaknai makna kesehatan dan waktu luang, maka tentu dia bisa gunakan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak sia-sia. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara ciri baiknya iman seseorang adalah tarku ma la ya'ni. Apa itu tarku ma la ya'ni? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Apalagi zaman kita sekarang, ada mi HP. Masya Allah, di antara kita ada mi HP-nya iPhone, ada mi MacBook-nya, ada mi laptopnya, ada mi PS-nya. PS apa terbaru? PS5 ya? Sahih? Ya, PS5. Berjuta-juta dibeli. Ketika orang yang cerdas, dia diberikan nikmat uang misalnya, nikmat harta misalnya, antum diberikan uang jajan sama orang tua antum, tentu antum bisa apa? Gunakan sebaik-baiknya uang itu, bukan digunakan untuk berfoya-foya, beli ini, beli itu.
Ya, digunakan untuk kebaikan. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya nikmat harta itu kapan? Kalau harta itu berada di tangan orang yang soleh, orang yang bisa memanage uangnya, dia bisa gunakan untuk sesuatu yang baik. Beli buku misalnya untuk bacaan-bacaannya di rumah. Saya ini tidak tahu, kalau anak tanya anak SMA ini bacaannya sudah di mana. Ustadz novel, Ustadz Terelie, ya, Kitabus Syams, Kitabul Qamar, buku matahari, buku bulan, pergi, pulang, apalah semuanya, ya. Ustadz dulu ketika masih SMP jarang dulu baca-baca gitu, ya, tidak tahu juga Ustadz. Kita dulu punya program baca Sirah Nabawiyah, Minhajul Qasidin, sekarang Minhajul Muslim, sekarang Riyadhus Shalihin. Hanya itu yang kita baca dulu di asrama, bacaan-bacaan kita. Sekarang Masya Allah sudah luar biasa bacaan antum. Nah, di antara bacaan yang harus dibaca oleh seorang muslim, ya, harus dibaca, harus dikaji oleh seorang muslim adalah Sirah Nabawiyah, sejarah kenabian Nabi kita SAW, sejarah bumi ini diciptakan. Makanya dalam ilmu syariat kita ada yang namanya kitab berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Apa itu Bidayah wan Nihayah? Kitab yang menceritakan, yang menjelaskan apa namanya? Menjelaskan awal diciptakannya bumi sampai apa? Hari kiamat. Ini kitab yang saya rekomendasikan untuk antum beli, ya. Di mana dibeli, Ustaz? Banyak Cordova atau di tempat yang lainnya. Malam ini Masya Allah ada tehnya, ya. Jazakallah khair. Tapi bukan menunjukkan kan biasa juga ada Ustaz, ada katanya keutamaannya minum kopi berpahala katanya. Mana ada? Nggak ada. Ustaz, boleh tidak sambil kajian ngerokok? Nggak boleh lah. Sudah jelas itu haram, sudah jelas tidak pantas antum rokok di masjid, ya. Makanya Ustaz kalau ceramah khutbah Jumat itu biasa orang apa? Kapan mereka datang? Kapan mereka datang? Biasanya kalau khatib bilang barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, baru masuk semua. Kita darinya innalhamdulillah enggak ada yang masuk. Di luar semua apa? Merokok. Di luar semua apa? Ya, cerita-cerita mabar sama temannya. Ustadz pernah ceramah di Wajo, khutbah Jumat sama anak SMA. Saya bilang, saya jauh-jauh dari Makassar ke Wajo, khutbah Jumat, kamu datang ke sini merokok-rokok, mabar. Akhirnya memang untuk khatib itu punya wewenang untuk apa? Menegur jamaah. Jadi anak tegur, Ustadz tegur. Ini yang di motor segera masuk. Ini yang merokok, matikan rokoknya. Karena kebetulan juga itu hari anak SMA, bukan bapak-bapak, ya. Kalau bapak kita sudah pasang sabuk, ya. Tapi untungnya anak-anak SMA, alhamdulillah. Jadi apa namanya, ikhwas sekalian, ini patut dijaga yang seperti ini. Jangan sampai antum ikut aliran-aliran yang sesat, yang salah. Oh, boleh minum kopi saat ini kalau kajian. Ya Ustadz minum teh kena flu. Taib. Pembahasan kita pada kajian kita malam hari ini berjudul atau bertemakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Atau ada satu kisah yang masyhur, ya, yang masyhur bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin diangkat menjadi Rasul, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Dipeluk sama Jibril. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Tidak bisa bergerak. Ya, tidak bisa bergerak karena apa? Karena dipeluk oleh Jibril. Tapi sebelum itu, untuk mentasbih ilmu kita ingin memurajaah sedikit dari apa yang telah kita bahas di pekan yang lalu. Di pekan yang lalu kita membahas tentang pendeta Buhairah yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan yang pertama, dua hadiahnya, Insya Allah. Biasanya kan kita hadiahnya British Propolis kan,
apa namanya, sabun, tapi kali ini langsung makanan. Jadi kalau diterima langsung bisa dimakan. Tapi jangan di kajian. Kita membahas pekan yang lalu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum Quraisy atau rombongan dari Abdul Muttalib bersafar ke negeri Syam. Nah, pertanyaan, apa yang mereka lakukan atau apa tujuan mereka safar ke negeri Syam? Apa yang ingin dia lakukan ke negeri Syam? Baik, fadhal. Berdagang. Ahsan, baik. Fadhal. Kalau ketua OSIS kayaknya sudah dibendat ini, berkali-kali beliau dapat hadiah. Satu saja. Dua, ya. Satu. Terlalu ini. Baik. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan rombongan kaum Quraisy singgah di situ tempat, tepat di rumah pendeta Buhairah. Ya, Buhairah sebenarnya itu dari kata bahar. Bahar itu apa? Lautan. Buhairah itu apa? Danau. Ya, danau. Tapi wallah alam, saya tidak mentelaah baik-baik kenapa disebut namanya Buhairah. Wallah alam. Taib. Setelah itu pendeta pun keluar. Artinya apa? Biasanya kaum Quraisy bersama dengan Abdul Muttalib ketika melakukan safar ke negeri Syam, memang kebiasaan mereka apa? Singgah di tempat tersebut. Contoh, kita safar dari Makassar ke Nrekang, kita biasanya singgah di rest area dulu, ngopi kah, mungkin buang hajat dan seterusnya. Maka mereka naik unta, naik kuda ke sana, singgah di situ tempat. Tapi biasanya pendeta ini tidak keluar, hanya melihat kaum mereka yang singgah atau yang duduk di depan rumahnya. Tapi barusan kali ini, di safar kali ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pada rombongan tersebut dan pendeta itu keluar. Apa yang dilakukan pendeta itu? Tafadhal. Kemudian apa yang dikatakan pendeta kepada kaum Quraisy? Baik, terus ada pesannya pendeta kepada Abdul Muttalib yang membuat Abdul Muttalib selalu kepikiran dengan nasihat itu. Apa nasihatnya? Ayo, barakallahu fikum. Mumtaz. Fadhal. Ya. Nanti hadiah yang lainnya nyusul insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kita murojaah sedikit. Tayyib. Maka pendeta Buhairah selalu menyampaikan kepada Abdul Muttalib supaya apa? Jangan engkau perlihatkan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Romawi atau kepada tentara mereka. Karena kenapa? Mereka juga mengetahui bahwa akan ada nabi yang muncul, ya, dan dia mau cari nabi itu. Siapa mereka? Siapa dia? Maka Abdul Muttalib khawatir, sebagai paman khawatir dengan keponakannya, cucunya, ya, Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun apa? Menyuruh Abu Bakar dan Bilal untuk apa? Untuk membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah supaya lebih aman. Nah, kita sebutkan juga di pekan yang lalu bahwa ini apa? Ini hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ya. Dalam kitab apa? Terdapat dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Ya, kitab-kitab hadis dhaif. Ya. Secara kalaulah kita melihat dari sisi sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih usia berapa? Masih remaja, ya, atau mungkin sudah dewasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu belum masuk Islam. Begitupun juga Bilal, bahkan Bilal belum lahir. Tapi begitulah hadis dhaif dimain-mainkan, didustakan. Kemudian setelah itu terjadi satu peristiwa. Peristiwa apa itu? Jangan karena tidak ada hadiahnya kita bicara. Peristiwa apa, ikhwah?
peristiwa Hilful Fudul. Hilful Fudul. Apa itu Hilful Fudul? Perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menolong seseorang atau menolong seorang yang dizalimi. Ya, jadi ketika itu, ya, zaman dahulu, ikhwas sekalian, orang kalau mau belanja barter. Barter kan? Barang dengan barang, uang dengan uang dan seterusnya. Maka suatu hari ada seseorang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi membeli barang dari seorang yang datang dari Yaman, Al-Yamani. Setelah itu terjadilah transaksi, kemudian Al-As, ya, bin Wa'il As-Sahmi lari. Tidak apa? Tidak melakukan transaksi balik, barter dengan orang Yaman ini. Maka ketika itu larilah sang orang yang ambil uangnya atau ambil barangnya tadi. Kemudian orang Yaman ini apa? Naik ke satu gunung. Apa yang dilakukan ketika dia naik gunung? Dia apa? Berteriak, meminta tolong bahwa saya telah ditipu, saya telah dipermainkan, barang saya diambil dan seterusnya. Maka ketika itu Zubair bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar siapa? Mendengar teriakan tersebut. Dan Zubair bin Abdul Muttalib mengatakan tidak mungkin terjadi sesuatu yang seperti ini di Makkah Al-Mukarramah. Kita tidak mau, sebagai penduduk Mekah, tidak mau ada terjadi yang seperti ini. Maka dari situlah Zubair bin Abdul Muttalib, ya, bertekad untuk mengumpulkan semua kaum yang ada di Makkah untuk menyelesaikan persoalan orang Yaman ini. Maka disitulah diberikan nama Hilful Fudul. Kemudian datanglah siapa? Dari Bani Quraidah, Bani Hashim, Bani Zuhra, Bani Taim bin Murrah, di rumah Abdullah bin Juda'an. Itu juga telah menyebutkan tentang Abdullah bin Juda'an. Kumpul di sana. Kemudian syahidnya di sini, poin penting di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya ketika saya diberikan dua pilihan. Pilihan pertama menghadiri pertemuan dengan Bani atau dengan kabilah-kabilah yang ada di Makkah, dan juga diberikan unta merah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengambil apa? Akan mengambil atau akan memilih pertemuan Hilful Fudul ini. Ya, unta merah, ya, cobaan di zaman dahulu sangat luar biasa, unta yang paling mahal, unta yang spesial. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menerimanya dan menerima apa? Pilihan untuk mengikuti pertemuan Hilful Fudul. Kemudian Abdullah bin Juda'an orang yang sangat dermawan, suka sedekah, mungkin bahasa kita sekarang suka traktir makan temannya, suka belikan baju temannya, intinya suka memberikan makan orang miskin, ya. Kemudian dia menjadikan rumahnya untuk liqaat, ya, tempat-tempat pertemuan. Kalau ada misalnya sesuatu yang mau diselesaikan, butuh tempat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka Abdullah bin Juda'an akan angkat tangannya dan ini mau rumahku. Ya, tapi ternyata Abdullah bin Juda'an, ya, ternyata orang kafir. Ya, maka saking terkenalnya beliau, Aisyah pernah mengatakan, Ya Rasulullah, Abu Juda'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dalika nafi'ahu? Ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Juda'an pernah di zaman jahiliyahnya dulu, artinya ketika dia masih kafir, suka memberikan makan kepada orang miskin, suka menyambung tali silaturahim. Ya, fahal dalika nafi'ahu? Apakah itu memberikan manfaat kepadanya di zaman jahiliyahnya, artinya belum Islam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, la yanfa'uhu. Maka apa yang dilakukan Abdullah bin Juda'an ketika dia masih kafir, suka beri makan orang miskin, suka menyambung tali silaturahim, tidak bermanfaat. Artinya apa? Tidak ada pahala yang dia dapatkan. Innahu lam yakun yauman rabbighfirli lima khalaqtani yaumaddin. Karena juga Abdullah bin Juda'an tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah aku, ya,
ampunilah aku, afwan, rabbighfirli khati'ati, bukan khalaqatani, afwan. Rabbighfirli khati'ati, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yaumaddin. Nah, oleh karenanya Nabi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ma minhum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna wa hum karihun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima infaknya orang-orang kafir atau tidak pernah salat. Kafaru billahi wa rasuli, kafir tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna salat, tidak pernah salat, illa wa hum kusala, dia salat tapi ternyata malas-malasan salat. Wala yunfikuna wa hum karihun, atau juga dia tidak mau bersedekah. Baik, ini yang kita bahas pada pekan yang lalu. Baik, ikhwatal iman azakumullahu taala jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan melanjutkan kajian kita tentang turunnya wahyu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berita tentang kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kemunculan seorang nabi di zaman dahulu telah tersebar di Jazirah Arab, bahkan sampai ke negeri Syam. Jadi seantero Jazirah Arab bahkan sampai ke negeri Syam sudah tersebar bahwa akan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau akan ada nabi terakhir yang diutus. Ya. Dan hal ini telah diketahui oleh orang Yahudi dan Nasrani. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengetahui bahwa akan ada nabi terakhir yang akan diutus. Orang Yahudi, di mana mereka dapat kabar bahwa ada nabi terakhir yang akan diutus? Dia mendapatkan di kitabnya Taurat. Ya. Kemudian juga orang Nasrani mendapatkan kabar bahwa ada nabi yang terakhir yang akan diutus dari kitabnya Injil. Maka dua kitab ini, ya, Taurat dan Injil, yang masih menyebutkan bahwa akan ada nabi yang terakhir yang akan diutus di muka bumi ini. Kitab-kitab sebelumnya, Zabur, itu tidak ada menyebutkan tentang bahwa akan ada nabi yang terakhir diutus. Nah, dua kitab ini, Taurat dan Injil, kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Nasrani, mereka sudah menyebutkan berjuta-juta tahun sebelumnya tentang bahwa akan ada nabi terakhir yang akan diutus ke permukaan bumi ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita sudah sebutkan di pertemuan kita yang paling pertama 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Masya Allah. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ya, sebagai bentuk aku ingin membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumku, itu Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dan saya ingin memberikan kepada kalian kabar gembira akan datang nabi yang namanya siapa? Nabi setelahku, rasul setelahku, min ba'di ismuhu Ahmad. Kita telah menyebutkan di pertemuan yang pertama tentang sejarah nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini diambil dari kata Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, akan datang rasul setelahku bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kaumnya Bani Israel atau telah muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu hadza sihrun mubin. Nabi datang dengan hujahnya, datang dengan panggilannya, dakwahnya. Apa kata orang Yahudi dan Nasrani? Qalu hadza sihrun mubin. Sesungguhnya ini adalah sihir yang kuat. Bahkan Nabi dulu, ikhwas kalian, dikatakan orang yang gila. Orang yang gila, majnun, gak punya otak dan seterusnya. Tapi Nabi SAW bersabar, ya, dan tetap berada pada jalan dakwah. Juga nanti kita akan sebutkan kenapa Nabi SAW dikatakan ummi. Apa itu ummi? A'ma. Ummi itu apa? Tidak bisa baca,
tidak bisa nulis, tidak bisa baca dan tulis. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Nah, oleh karenanya ketika disebutkan kepada Bani Israel, ya, Isa alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel bahwa akan datang nabi setelahku, akan datang rasul setelahku yang namanya Ahmad. Maka ketika itu, ya, menyebabkan banyak orang Yahudi yang tinggal di kota Mekah, menyebabkan banyak orang Yahudi tinggal di kota Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam Taurat, akan datang seorang nabi terakhir di kota yang banyak kurmanya. Pertanyaannya, kota yang paling banyak menghasilkan kurma di mana? Di Madinah, ya. Ini kota yang barakah, ini berkah, ya. Tidak pernah kering, pasti selalu subur. Tiap tahun, setiap musim panen pasti apa? Tumbuh kurma. Ya, saya pernah ke Nrekang, ada teman bilang, ini saya punya tanah ini, tanahnya bapak. Semua tanaman ini, jenis tanaman yang ada di bumi ini kayaknya, semua tumbuh, semua subur, kecuali kurma. Karena kurma memang nggak bisa di tempat yang lain, hanya di Madinah, hanya di Saudi. Ya, tidak mungkin antum ambil bibitnya di sana, kemudian tanam di sini, ya mustahil untuk tumbuh. Jadi di dalam Taurat disampaikan bahwa akan datang nabi setelahmu di kota yang banyak menghasilkan kurma, yaitu Madinah. Maka oleh karena itu di kota Madinah begitu banyak kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal. Ya, di antaranya ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. 3 kabilah yang besar ini tinggal di kota Madinah untuk apa? Menunggu kedatangan nabi yang terakhir yang disebutkan dalam kitab mereka. Dahulu sebelum kaum Ansor, ya, sebelum kaum Ansor kan kita biasa mengatakan ada kaum Muhajirin dan Ansor. Apa itu Muhajirin? Dari kata hajara yuhajiru, di mana intaqala yantaqilu. Apa itu intaqala yantaqilu? Berpindah. Kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Orang yang penduduk asli Madinah dikatakan apa? Al-Ansor. Makanya ketika Nabi SAW sampai di Madinah, apa yang Nabi SAW lakukan? Beliau SAW menyatukan orang Muhajir yang datang dari Mekah bersama penduduk asli kota Madinah, itu kaum Ansor. Oleh karenanya disitulah Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, ya, membangun masjid untuk pengkaderan persatuan kaum muslimin ketika itu. Maka sikap, ya, baik, sebelum masuk kaum Ansor di sana sudah ada suku yang menguasai kota Madinah. Suku apa itu? Suku Al-Aus dan Al-Khazraj yang tinggal di kota Madinah. Ya. Kemudian setelah itu muncullah kaum Ansor. Ya. Maka ketika hadirnya kaum Ansor ini selalu terjadi pertikaian, berkelahi, tidak pernah satu pendapat antara suku Al-Aus kemudian suku Al-Khazraj bersama dengan kaum Ansor. Ya. Dua kaum ini yang selalu melakukan pertikaian dengan kaum Ansor. Ya. Maka ketika terjadi pertikaian antara Yahudi dan atau kaum suku Al-Aus dan Al-Khazraj ini dengan kaum Ansor, orang-orang Yahudi atau orang-orang yang berada di dua suku ini mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang nabi yang terakhir, dan kami, artinya orang Yahudi ini mengatakan, dan kami ini akan bersama dengannya, yaitu Nabi SAW. Ya, dan nabi itu yang datang nantinya akan menghabisi kalian, wahai kaum Ansor. Jadi perhatikan, orang Yahudi dulu, terkhusus suku Al-Aus dan Al-Khazraj ini selalu menyampaikan, tunggu nanti datang nabi terakhir, siap menyerang kalian dan kami akan bersama dengan dia. Tapi antum lihat, karena sudah sering selalu dia katakan ketika terjadi pertikaian antara mereka, selalu mengatakan, datang nanti nabi, nanti datang ini, datang itu, akan apa? Akan menyerang kalian. Akan tetapi ketika Nabi SAW muncul, ikhwas kalian, apa yang terjadi? Kaum Yahudi yang mundur. Dan siapa yang bersama dengan Nabi? Kaum
Ansar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqan lima ma'akum wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Dahulu orang-orang Yahudi yang sering sesumbar, artinya sering mengatakan akan datang Nabi terakhir, kemudian kami akan bersamanya, kemudian Nabi itu akan menghabisi kalian wahai kaum Ansar. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, datanglah Nabi tersebut membawa kitab Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima ma'akum, ya. Wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan kami akan menang terhadap orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa akan datang Nabi terakhir kepada kami dan kami akan mengikutinya dan akan menghancurkan kalian kaum Ansar, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadanya, kafaru ma 'arafu bih. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Afwan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, ya, dan orang Yahudi dan Nasrani sudah mengetahui siapa ini Muhammad adalah Nabi yang terakhir, kafaru bih. Mereka ingkar, tidak mau ikut dengan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut? Siapa yang ikut? Kaum Ansar. Padahal tadi apa? Ketika selalu terjadi pertikaian, dia mengatakan apa? Saya akan datang orang, atau akan datang Nabi, kemudian bersama saya, ya, kemudian akan menghabisi kalian. Tapi ternyata ketika Nabinya datang, dia yang mundur, pecundang seperti ini. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh laknat bagi mereka orang-orang kafir. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tentang ketika Yahudi mengetahui betul kedatangan seorang nabi. Jadi ternyata Yahudi sudah tahu bahwa ada memang nabi yang datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sesungguhnya mereka betul-betul telah mengenal Rasulullah. Alladzina atainahumul kitaba, telah datang kepada mereka apa? Alkitab, yaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengetahui tentang orang yang datang ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Sama seperti mereka mengetahui anak-anaknya. Ya. Antum sebenarnya belum menikah ya, Ustaz dia belum menikah. Tapi orang yang tahu anaknya bagaimana? Pasti dia akan selalu hafal itu, apa yang suka anaknya, hobinya apa, di mana dia selalu main, apa yang suka anaknya, apa yang tidak suka anaknya. Orang-orang Yahudi sangat mengetahui persis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia dilahirkan, kemudian dia di mana berdagang, kemudian di mana dia beristri, siapa istrinya, ini hobinya Muhammad ini apa. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengetahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi mereka apa? Sekali lagi mereka tidak mau ikut dengan ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sebab kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani tidak beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebabnya adalah karena mereka menginginkan bahwa Nabi yang seharusnya menjadi Nabi terakhir mereka maunya adalah Nabi yang datang dari kaum Bani Israel, dari kaum mereka sendiri. Tapi ternyata setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada, Nabi datang dari mana? Dari suku Arab, bukan dari suku Bani Israel. Maka itulah yang menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani kecewa. Sehingga karena kecewanya mereka tidak mau beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Fanatik kesukuan. Dia fanatik. Pokoknya kadang juga ada orang begitu belajar fanatik. Hanya sama Ustadz Fulan saja saya mau belajar, tidak mau sama Ustadz yang lain. Kafir itu, atau misalnya salah itu Ustadz yang lain. Fanatik. Nah seperti itu orang Yahudi. Fanatik kesukuan. Pokoknya yang harus jadi Nabi itu orang dari Bani Israel. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan seorang Nabi yang berasal dari Arab. Hasadam min indi anfusihim. Dia hasad terhadap dirinya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya kaum sekalian, mereka
Bani Israel, ya, kenapa mereka menginginkan Nabi terakhir datang dari Bani Israel sendiri? Karena nabi-nabi sebelumnya datang dari kaum mereka sendiri. Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka semua datang dari Bani Israel, dari kaum mereka sendiri. Tapi ternyata Nabi terakhir ini bukan datang dari suku mereka. Datang dari mana? Bukan dari Jeneponto, bukan dari Takalar, bukan dari Nrekang, datang dari Arab. Ya, ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nabi-nabi sebelumnya. Tadi kita sudah sebutkan ada Isa, ada Musa, ya, ada Nuh, mereka semua dari Bani Israel, ya. Bahkan ada nabi-nabi juga yang datang dari Arab, bukan dari Bani Israel. Ada juga nabi yang sudah datang dari Arab. Jadi kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sebenarnya kedatangan yang asing. Karena kenapa? Sudah ada nabi-nabi sebelumnya yang datang dari Arab, seperti Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib. Ada 4 nabi dari Arab. Catat baik-baik ini, boleh jadi pertanyaan di pekan depan. Ada 4 nabi yang datang dari Arab. Pertama, Saleh. Kedua yang namanya Hud. Yang ketiga Syuaib. Yang keempat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 nabi datang dari Arab. Pertama Saleh, kemudian Hud, kemudian Syuaib, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebabkan apa? Fanatik kesukuan, tidak mau beriman dengan siapa saja kalau dia bukan datang dari kaumnya sendiri. Dalam hadis Bukhari dalam sahihnya sekitar pada tahun 6 sampai 7 Hijriah, Abu Sufyan, ya, masih kafir ketika itu, pergi ke negeri Syam. Negeri Syam dikuasai oleh Heraklius dan Raja Romawi yang beragama Nasrani. Maka Heraklius pun sudah tahu kalau akan muncul nabi di zaman-zaman ini, artinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Heraklius, siapa itu Heraklius? Dembaco, siapa? Pendeta di zaman itu. Ketika orang-orang Arab datang di tempat dia, ya, khususnya di situ Abu Sufyan yang tadi kita sebutkan, Abu Sufyan masih kafir ketika itu, pergi ke negeri Syam. Ya, Heraklius sudah mengetahui akan datang nabi di zaman-zaman ini. Maka dia selalu mewaspadai kalau ada orang datang dari Arab, kamu sekap mereka, kamu tangkap mereka, dan kau hadapkan dia kepadaku. Jadi Abu Sufyan ketika itu ditahu datang dari Arab ke negeri Syam. Sehingga pasukan dari Heraklius ini apa? Menangkap Abu Sufyan. Ya, kemudian dihadapkan kepada siapa? Heraklius, pendeta tersebut. Kemudian ditanya oleh raja, apakah Bani Israel berkhitan? Ya, ternyata Bani Israel orangnya apa? Berkhitan. Kemudian ditanya, apakah orang-orang Arab berkhitan? Ya, kalau misalnya mungkin tidak berkhitan, maka ini kita curigai. Tapi ternyata ketika itu, di zaman Heraklius, di rumahnya, di tempatnya ketika itu ada orang Arab. Masih dulu orang Arab. Dilihat dulu, oh, saya dipotong, sudah dikhitan. Maka ketika itu disampaikan, sudah dipastikan bahwa orang Arab juga sudah apa? Berkhitan. Karena orang Bani Israel juga berkhitan. Itu tandanya ketika Nabi, oh, dia berkhitan, berarti tidak. Tapi khotal iman, azakumullahu ta'ala jami'an. Ya. Kemudian setelah itu kita melangkah ke materi kita pada kajian kali ini tentang turunnya wahyu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, pertama, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tersebut? Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tersebut dalam mimpi. Ya, menyebabkan karena sering bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan beliau selalu berkhalwat. Bedakan yang namanya ikhtilat dan berkhalwat. Ikhtilat itu bercampur baur laki-laki dan perempuan. Khalwat berdua-duaan, tidak ada orang, hanya laki-laki dan perempuan bersama dia. Itu namanya khalwat. Ini maksudnya di sini khalwat bukan Nabi bersama perempuan, tapi
dia betul-betul mengkhususkan waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menyendiri, itu berkhalwat. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, awwalu ma bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Sesungguhnya yang paling pertama yang Rasulullah SAW mulai ketika mendapatkan wahyu, ar-ru'ya as-salihah, adalah mimpi yang nyata, ya. Mimpi yang benar-benar, yang mimpi namanya tidur, ya, ditidur. Inni ra'aitu fil manami anni adbahu, ya. Ismail mengatakan kepada Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail, wahai anakku, saya melihat di mimpiku, fil manam. Ya, mimpi itu ditidur. Ya, mimpi itu ketika kita tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bermimpi, mimpinya itu seakan-akan nyata, betul. Kan biasanya kita kalau mimpi tidak jelas, oh, ini saya lihat kemana tapi tidak jelas apa dia bikin. Contoh, kita ingin memflashback kisah Abdul Muttalib ketika ingin mendapatkan sumur air Zam-Zam. Ketika itu Abdul Muttalib bertanya berkali-kali, mahiyat tayyibah, ihfir at-tayyibah, mahiyat tayyibah. Disuruh gali sumur at-tayyibah. Ketika dia bertanya, orangnya pergi. Dan seterusnya sampai ketika dia ihfir az-Zam-Zam, baru disebutkan secara jelas. Tapi Nabi SAW tidak seperti demikian mimpi beliau. Betul-betul disampaikan, diperlihatkan dengan jelas, ya. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali mimpinya itu terang benderang, ya, terang artinya nyata, betul-betul dilihat, seperti falakis subuh, ya, tulu'us syams, seperti ketika terbitnya matahari terang. Kemudian sehingga karena Rasulullah SAW banyak bermimpi, sehingga dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau lebih suka untuk bersendirian di gua Hira. Dan ini dijelaskan oleh para ulama adalah muqaddimat, pembukaan sebelum datangnya Jibril alaihi salatu wassalam di gua Hira, kemudian mengajarkan dia membaca. Ketika Nabi SAW banyak bermimpi, muncul sesuatu yang aneh kepada diri beliau. Pertama, Nabi SAW, artinya ketika dia sudah banyak bermimpi ini, melihat sesuatu yang nyata, dia mendapatkan sesuatu yang aneh pada dirinya. Pertama apa? Nabi disalami oleh batu. Bayangkan ini batu di luar. Tiba-tiba antum jalan di luar, lari atau main bola, terus assalamualaikum, mana ini orang ini? Batu. Nabi SAW disalami oleh batu. Kalau Rasulullah SAW, dari Jabir bin Samrah, Rasulullah berkata, inni la a'rifu hajaran di Makkah kana yusalli alayya qabla an ub'ats. Sesungguhnya saya dulu tidak mengetahui, sesungguhnya saya telah mengetahui batu yang dulu pernah salam ke saya, batu dari Makkah, sebelum saya diutus. Jadi sebelum beliau diutus sebagai Rasul, sudah ada tanda-tanda seperti ini. Wa inni la a'rifuhul an. Akan tetapi sekarang saya sudah mengetahui batu tersebut. Jadi dulunya Nabi SAW tidak mengetahui ada batu di Makkah itu yang selalu memberikan salam dengan dia. Tapi ketika dia sudah diutus menjadi Nabi, jadi Rasul, barulah beliau SAW tahu tentang batu tersebut. Yang kedua, malaikat menjatuhkan Nabi SAW, kemudian membaringkan Nabi SAW, kemudian membuka dada beliau, kemudian mengambil apa? Hatinya, dibersihkan. Itulah apa? Peristiwa syaqqus sadr, pembelahan dada. Ini semua diantara mukaddimat, ya, pembuka atau sesuatu yang aneh yang Nabi SAW alami sebelum diangkat sebagai seorang Rasul. Kemudian yang ketiga, bermimpi selama 6 bulan. Jadi mimpi-mimpi beliau sebelum diangkat sebagai seorang Rasul 6 bulan berlangsung. Bayangkan itu, 6 bulan tiap hari antum mimpi, kemarin ini, kemarin itu, saya dikasih begini. Kan biasa begitu kita, mimpi. Kadang-kadang bunga tidur. Tahu bunga tidur, ya? Misalnya antum mau tidur, kepikiran sesuatu.
Itu terus dipikir tugas misalnya, ke bawah mimpi. Nah, itu bunga-bunga tidur. Tapi Nabi SAW bukan bunga tidur beliau. Memang betul-betul beliau SAW dikirimkan malaikat untuk menghiasi mimpi-mimpi beliau. Bismillah. Tayyib. Summa hubbiba ilayyal khala. Setelah beliau SAW diberikan mimpi selalu, beliau sangat cinta untuk berkhalwat. Wa kana yakhlu fi ghar Hira. Kemudian dia berkhalwat, artinya bersendirian, tidak sama dengan Khadijah di gua Hira. Fayatahannatha fihi wa yata'abbad al-layali dawatul adat. Kemudian setelah itu beliau SAW bertahannus. Kita mungkin bisa maknakan bersemedi begini. Tapi Nabi tidak bersemedi seperti itu. Bertahannus nanti insyaallah kita akan bahas apa makna tahannus. Nanti setelah adzan langsung saja iqamah. Ya, jadi insyaallah nih berapa menit lagi? Waktu 10 menit ya, kita selesaikan dulu. Nanti setelah ini adzan langsung qomat, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertahannus dan berta'abbud beberapa malam. Dia jadi sallam berkhalwat terus, selalu pergi ke gua Hira, ya, beberapa malam. Qabla ayyanzi'a ila ahlihi, sebelum dia singgah ke rumah istri-istrinya. Wa yatazawwad lidzalik. Nabi SAW pulang ke rumah istrinya Khadijah untuk apa? Yatazawwad, bukan tazawwaj. Tazawwud, berbekal, ambil makanan, ambil ini, ambil itu. Summa yanzil wa yarji ila Khadijah wa yatazawwad limithliha. Kemudian dia balik lagi ke Khadijah, kemudian mengambil bekal. Kemudian setelah itu Nabi SAW berpikir terus. Ketika dia berkhalwat, berpikir terus dengan mimpi-mimpi yang selama ini mendatanginya. 6 bulan dia bermimpi. Maka dia berkhalwat, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Hatta ja'ahul haqqu fi Ghar Hira. Sampai setelah beliau sudah lama di Gua Hira, ya, datanglah kebenaran. Apa itu kebenaran? Datanglah Jibril alaihi salatu wassalam menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Tapi sebelum kita membahas tentang kedatangan Jibril alaihi salatu wassalam, kita ingin membahas apa makna tahannus. Ya, karena banyak juga orang bilang, ternyata Nabi dulu bersemedi. Berarti boleh bersemedi orang. Pergi ke tempat ke Gunung Bawakaraeng, bersemedi 1 bulan di sana. Ya, itu namanya bunuh diri, Pak. Ya, enggak bawa makanan apa segala macam, bersemedi. Berdalil bahwa Nabi SAW pernah bersemedi. Nah, ini kita ingin luruskan pemahaman yang seperti ini. Pertama, kita ingin membahas makna tahannasa, yatahannasu. Apa makna yatahannasu? Kalau kita ingin mengakar dari segi bahasa, dia berasal dari kata al-huns. Al-hanus. Apa itu al-hanus? Az-zanbu. Apa itu az-zanbu? Dosa. Ya. Diartikan secara letterlet bahwa bermakna beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menjauhi dosa. Karena ketika itu sallallahu alaihi wasallam sudah capek, sudah muak melihat peristiwa yang terjadi di Makkah. Begitu banyak terjadi kemaksiatan. Anak-anak muda sudah sembarang dia bikin, kemudian banyak yang minum khamar, kemudian terjadi kesyirikan, ya. Maka dari itulah timbul rasa Nabi SAW ingin berkhalwat, ingin menjauhi dosa-dosa. Ini makna tahannus yang pertama. Beliau SAW ingin menjauhi dosa-dosa karena saking banyaknya kemaksiatan yang terjadi di mana? Di Madinah ketika itu, di Gua Hira. Kemudian yang kedua, tahannus bermakna yatahannaf. Apa itu yatahannaf? Beribadah. Ada yang mengatakan beliau ketika berada di, atau mungkin bisa azan dulu baru kita lanjutkan. Fadhal. Muadzin bisa azan dulu. Sudah masuk waktu itu? Azan dulu baru kita akhirkan qomatnya. Masih ada beberapa, setelah itu kita, supaya pembahasan sirah kita ini cepat, tidak terlalu lama. Kita insyaallah, saya target 2 bulan sudah selesai pembahasan sirah, kita masuk ke kitab yang lainnya. Ya, banyak kitab-kitab yang bisa kita bahas. Azan maki dulu baru kita lanjut insyaallah. Tahannuf atau tahannuf beribadah di sini. Yang pertama,
beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bertafakkur, ingin melihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berkhalwat di Gua Hira, beliau sallallahu alaihi wasallam sering mendatangi orang miskin kemudian bersedekah dengannya. Kemudian yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bertahannus, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, beliau beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim. Saya tidak tahu bagaimana namanya ibadahnya Nabi Ibrahim di sini. Setelah itu datanglah Jibril alaihi salatu wasallam menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, ya, bukan karena beliau mau. Sudah ada tanda-tanda ini. Maka beliau berkhalwat. Karena apa? Sudah dia tahu ternyata mau jadi nabi. Tidak, Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa? Menjadi rasul. Maka bukan dari kemauan sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya. Karena ada juga mengatakan seperti itu. Contoh seperti Ibnu Sina. Siapa itu Ibnu Sina? Bukan rumah sakit yang di sini, ya. Ibnu Sina siapa? Ilmuwan, kedokteran. Tapi beliau Ibnu Sina mengatakan itu sallallahu alaihi wasallam, itu Muhammad itu, ya, dia diangkat sebagai nabi, dia diangkat sebagai rasul karena mau-maunya, ji. Karena dia sudah tahu ada tanda-tanda begini, jadinya apa? Pergi berkhalwat di Gua Hira, kemudian datang Jibril dan dia jadi seorang nabi. Tidak. Jadi Nabi SAW diangkat sebagai rasul memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan dari nabi sendiri. Ini yang harus diluruskan, ya. Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang yastafi bermakna yakhtar. Apa itu yakhtar? Khiyar, yang memilih dari para malaikat untuk daripada makhluknya untuk dijadikan malaikat, dan dari manusia untuk dijadikan sebagai rasul. Jadi bukan karena kemauan sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Kemudian setelah itu faja'ahul malak, datanglah malaikat. Ini inti tema kajian kita. Datang malaikat kemudian mengatakan, datang Jibril ini, ya. Faqal, kemudian Jibril mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika disuruh membaca, Nabi mengatakan, "Ma ana biqari'in." Ma ana biqari'in dalam bahasa Arab saya tidak bisa membaca. Ya, sampai ketiga kali. Setelah itu, ya, fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Setelah itu, karena dia tidak bisa membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk sama Jibril, dipeluk keras-keras sampai dia tidak bisa bergerak. Ya. Kemudian disuruh ikra. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika Jibril alaihi salatu wasallam mendatangi Muhammad, Jibril itu membawa apa? Kertas. Disuruh baca, Muhammad baca ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, inilah yang menjadi apa? Menjadi wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, setelah itu jadilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Insyaallah kesempurnaannya kita akan bahas di pekan yang akan datang, di pertemuan yang akan datang. Kami harap tetap di murajaah, karena insyaallah kita tetap memurajaah di awal kajian kita. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan juga para jamaah, para adik-adik, para ustadz dan semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.